ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin muslimat, jamaah majelis taklim Masjid Bayangkara, demikian juga para pemirsa Usman TV, Niaga TV dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini Allah taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali mengadakan majlis ta'lim yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan keberkahannya, kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Sebelumnya saya ingin menyampaikan apa yang diamanahkan kepada saya untuk menyampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa fi amwalikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan yang lebih baik. Semoga Allah taala memberkahi antum semuanya dan juga harta antum semuanya atas apa yang diberikan donasi untuk santri yatim tidak mampu dan juga untuk operasional Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Demikian juga ada yang saya sampaikan yang perlu diperhatikan. Kemarin ada yang nyampaikan ke saya, Ustadz, ibu-ibu di belakang ada pengajian sendiri katanya. Jadi tolong ya ibu-ibu ya, datang di majelis taklim ya majelis taklimnya satu saja, jangan di belakang ada majelis taklim sendiri. Nanti nggak jelas apa yang disampaikan di depan, sepotong-potong yang didengarkan. Tetapi simaklah kajian, apalagi kalau yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara adabnya kita adalah untuk diam, tidak berbicara. Kita berusaha untuk mencermati dan juga memahaminya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian juga para pemirsa, kita lanjutkan kajian kita. Ada 3 buku kecil di sini sebagai hadiah untuk murajaah. Ada zikir pagi petang, ada hadis arba'in an-nawawiyah, demikian juga sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari bersama 3 perbuatan yang dikategorikan sebagai bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah. Apa saja 3 perbuatan itu? Silahkan. Sujud di atas kuburan atau melaksanakan salat di atasnya. Yang kedua, sujud mengarah ke kuburan tanpa ada tembok penghalang, maksudnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, membangun masjid di atas kuburan. Saya berikan kesempatan untuk memilih. Sifat salat Nabi, hadis arba'in, kemudian zikir pagi petang. Ya, silakan. Kemarin juga kita telah pelajari mana yang harus dipertahankan ketika ada masjid dibangun di atas kuburan, mana yang harus dipertahankan ketika ada masjid yang dibangun di atas kuburan. Ada yang punya jawaban? Nggak ada. Silakan. Yang terlebih dahulu
bangun itu yang dipertahankan. Ya, barakallahu fik. Yang terlebih dahulu dibangun itulah yang dipertahankan, atau yang terlebih dahulu ada gitu ya. Silakan. Atau memilih ini silakan. Lebih itu. Ini voucher bakso ini, insyaallah. Kemarin juga telah kita sebutkan tentang salat di dalam masjid yang ada pekuburannya atau ada kuburannya, itu dikatakan tidak sah. Dalam kondisi seperti apa? Salat di dalam masjid, di dalamnya ada kuburan, dinyatakan salat itu tidak sah jika Syekh saya barakallahu fiik, jika sholatnya itu ngalap berkah dari kuburan tersebut tujuannya. Bakso aja pak, bakso apa buku nih? Boleh semuanya diborong juga nggak apa-apa ini. Milih nopo? Ini voucher bakso, buku. Masya Allah. Masya Allah. Ini nanti vouchernya ya, setelah kajian saja nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada bab yang setelahnya. Ini hitungannya bab keberapa ini? Saya tidak berurutan kemarin nyampaikannya. Kemarin 18. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang ghulu terhadap kuburan orang saleh yang kadang sampai menjadikan kuburan itu sebagai sesembahan. Bersikap ghulu kepada kuburan orang saleh yang sampai menjadikan kuburan itu sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puncak daripada sikap berlebih-lebihan kepada orang saleh adalah menjadikan kuburan orang saleh itu seperti berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak daripada sikap berlebih-lebihan. Hampir dapat dipastikan bahwasannya ketika seorang memiliki sikap berlebih-lebihan kepada orang saleh, terutama kepada kuburannya, hampir bisa dipastikan pada akhirnya nanti kuburan tersebut akan dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Hampir bisa dipastikan. Meskipun pada awalnya tidak. Meskipun pada awalnya tidak. Hal ini seperti apa yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Di awal kali dibuatnya patung-patung orang saleh, dinamai dengan nama-nama orang saleh. Apakah disembah patung-patung itu? Tidak, sama sekali. Tetapi ketika berlalunya masa, sebagian manusia lalai kemudian melupakan ilmu, kemudian akhirnya terjebak ke dalam tipu daya syaitan, kemudian menyembah atau mempertuhankan patung-patung tersebut. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah memperingatkan kita dalam beberapa hadis untuk agar kita waspada, agar kita menjauhi dari bersikap ghulu kepada orang-orang saleh, terutama bersikap ghulu kepada kuburannya orang saleh. Nabi telah menyatakan hadis-hadis, menyampaikan hadis-hadis kepada kita sebagai peringatan agar kita tidak terjerumus kepada apa yang
mempertuhankan kuburan-kuburan orang saleh. Bahkan Nabi SAW beliau secara khusus berdoa kepada Allah, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak dijadikan sebagai berhala yang dipuja, yang diagung-agungkan oleh manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW beliau bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Apa yang menjadi doa Nabi SAW? Allahumma, ya Allah, la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diminta oleh Nabi SAW. Beliau memohon kepada Allah agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai sembahan, sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah kabulkan doanya Nabi Muhammad SAW, yang sehingga hingga detik ini Allah taala masih memberikan penjagaan kepada kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap kali ada orang yang hendak minta macam-macam kepada kubur di depan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung diingatkan, haji haram, disampaikan seperti itu. Karena apa? Inilah bentuk pengkabulan doa yang dimohonkan oleh Nabi kepada Allah. Sehingga di sana ada pemerintah kerajaan Saudi Arabia yang begitu perhatian kepada masalah semacam ini, sehingga ditugaskanlah di sana tentara-tentara syariat, polisi-polisi yang benar-benar menjaga makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari ajaran Islam. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi mengatakan, ishtadda ghadabullah ala qaumin. Allah Subhanahu wa taala sangat murka sekali kepada satu kaum. Seperti apa kaum yang dimurkai oleh Allah? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kuburan-kuburan para nabinya itu atau kuburan-kuburan nabi itu sebagai apa? Sebagai tempat ibadah. Allah itu begitu murka kepada satu kaum yang mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kuburannya Nabi saja nggak boleh, apalagi yang levelnya di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir radhiyallahu taala Imam Ibnu Jarir menyebutkan rahimahullah dalam sanadnya dari Sufyan dari Mansur terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, maka apakah patut kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Lata, Uzza, demikian juga Manat sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah patut kalian menjadikan Lata, kemudian Uzza, kemudian Manat sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala? Yang tertera di dalam surat An-Najm ayat yang ke-19 sampai 20. Imam Mujahid beliau menyebutkan terkait dengan ayat ini tafsirannya. Imam Mujahid ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan tentang Lata,
Qala kana yalutu sawiq famata fa'akafu ala qabrih. Lata itu adalah dahulunya orang yang suka membuat makanan dan minuman untuk para jamaah haji, kemudian meninggal, kemudian mereka pada i'tikaf di sisi kuburan Lata. Lata itu nama orang saleh. Lata yang dijadikan berhala di masyarakat musyrikin Quraisy, nama orang saleh. Disebutkan apa kerjaannya? Kerjaannya adalah membuat sawiq. Sawiq ini adalah gandum yang ditumbuk dicampur dengan air, seperti mungkin kalau kita itu bubur. Kalau bagi saya sendiri rasanya kayak gitu banget gitu. Katanya bagi orang Arab itu istimewa seperti itu. Lata ini kerjaannya membuat seperti itu, disuguhkan kepada siapa? Kepada tamu-tamu Allah, kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian ketika meninggal dunia, kuburannya diagung-agungkan. Kemudian orang-orang pada beriktikaf di sisi kuburannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Abdullah bin Abbas, kana yalutus sawiq lil hajj. Lata ini adalah dulunya orang yang suka membuat sawiq bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan dikira, jangan disangka Lata itu adalah memang mengaku dirinya sebagai Tuhan, mengajak orang untuk nyembah dirinya. Tidak. Lata itu adalah nama orang saleh yang kerjaannya Masya Allah memberikan apa? Suguhan, jamuan bagi para jamaah haji. Kerjaannya sangat baik sekali. Karena kesolehannya, karena kebaikannya, orang-orang itu membuat patung untuk mengingat jasanya. Kemudian akhirnya ketika berlalunya waktu, akhirnya dipertuhankan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita benar-benar harus waspada kepada hal yang semacam ini. Sekarang memang tidak, alhamdulillah kalau seandainya sekarang tidak. Tetapi apakah kita merasa aman bagi generasi setelah kita, bagi anak keturunan kita? Tidak ada yang merasa aman. Kalau seorang memiliki tauhid, seorang memiliki iman, tidak boleh merasa aman, baik kita ataupun apa? Generasi setelah kita. Tidak boleh kita merasakan aman. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, demikian juga Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat, Rasulullah itu mengutuk. Siapa yang dikutuk? Zairatil kubur. Dulu sudah kita singgung hadis ini. Zairatil kubur, wanita-wanita yang berziarah kubur. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya yang terlaknat adalah zawaratul kubur, wanita yang banyak melakukan ziarah kubur. Wal muttakhidina 'alaiha al masajid, dan juga orang-orang yang membuat masjid di atas kuburan. Was suruj, dan orang-orang yang membuat lampu penerangan di atas kuburan. Ini adalah 3 golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. 3 golongan ini. Orang-orang yang membuat tempat ibadah di atas apa? Kuburan. Kemudian wanita yang sering berziarah kubur. Kemudian yang ketiga, membuat lampu di atas kuburan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk melengkapi pembahasan kita, tentunya perlu kita jelaskan tentang apa yang ada di kota suci Madinah,
Yang sebagian orang menyangka dan mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimakamkan di masjid. Sebagian orang punya persangkaan, sebagian orang punya apa? Punya anggapan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di dalam masjid. Maka perlu kita jelaskan duduk permasalahannya, dan insyaallah kita juga akan bahas terkait dengan apa? Terkait dengan ziarah kubur, hukum ziarah kubur dan lain sebagainya, mungkin pada kesempatan yang akan datang terkait dengan ziarah kubur. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita fahami di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu tidak dikubur di dalam masjid. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak dikubur di dalam masjid. Ada poin-poin yang nanti kita bisa menjadi jelas duduk permasalahannya itu seperti apa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Poin yang pertama yang harus kita fahami, bahwasannya Masjid Nabawi atau Masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dibangun di atas kuburan. Saya mau tanya sekarang, duluan masjid apa duluan kuburan Nabi? Duluan mana? Karena Nabi masih hidup sudah bangun Masjid Nabawi kan? Iya. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membangun masjid tidak di atas kuburan. Itu sudah pasti titik poin yang sangat penting sekali. Kita harus pahami bahwasanya Nabi membangun masjid tidak di atas kuburan. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikubur di dalam masjid. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di mana? Di dalam rumah beliau. Saya mau tanya sekarang, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masjid itu jadi satu? Rumahnya Nabi di dalam masjid atau rumahnya Nabi di luar masjid? Terpisah atau tidak? Rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terpisah dengan masjid. Terbukti apa? Bahwasanya Aisyah ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau iktikaf di dalam masjid, Aisyah itu kan di luar. Ini menunjukkan bahwasanya Aisyah itu enggak masuk masjid. Jadi beda antara rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masjid. Beliau menyisiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa? Dari luar masjid. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Rumahnya Nabi itu di luar masjid, tidak di dalam masjid. Ini juga poin yang sangat penting sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dan dikubur di mana? Di rumah beliau. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumah beliau? Tidak dikuburkan di pemakaman Baqi sebagai pemakamannya para sahabat. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah beliau? Karena ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul meninggal maka dikuburkan di tempat meninggalnya, tidak dipindah kemana-mana. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, memahami ini, mengerti dan faham banget tentang masalah ini. Sehingga para sahabat tidak bisa dikatakan sahabat itu ngubur Nabi di dalam masjid gitu. Enggak bisa disalahkan seperti itu. Karena apa? Para sahabat terbukti menguburkan Nabi di rumah beliau. Karena para sahabat faham Nabi meninggal, demikian juga nabi-nabi dan rasul sebelumnya meninggal di tempat tertentu langsung dikuburkan, tidak dipindah kemana-mana. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bahwasanya para sahabat tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesalahan dengan apa? Menguburkan Nabi di dalam apa? Di dalam masjid. Kemudian yang ketiga sekarang, perluasan Masjid Nabawi yang kemudian akhirnya seolah-olah menjadikan
kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam masjid ini. Perlu kita fahami bahwasannya apa yang dilakukan oleh penguasa di saat itu terjadi pada tahun 91 Hijriyah. 91 Hijriyah. Penguasa di saat itu melakukan perluasan Masjid Nabawi, yang menjadikan apa? Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke area apa? Ke area masjid. Tolong dipahami, di saat itu masih ada beberapa orang sahabat, dan kebanyakan sahabat telah meninggal dunia di tahun 91 Hijriyah. Kebanyakan sahabat telah meninggal dunia, dan tidak ada kesepakatan di antara para sahabat tentang hal itu. Bahkan seorang tabi'in, ulama'nya tabi'in, Sa'id bin Musayyib, beliau itu mengingkari apa yang dilakukan oleh penguasa di saat itu. Ketika melakukan perluasan kok sampai ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilingkupi dengan apa? Dilingkupi dengan masjid. Diingkari oleh Sa'id ibnu Musayyib. Diingkari oleh beliau. Akan tetapi pengingkaran beliau tentunya hanya dengan memberikan nasihat, memberikan masukan. Akan tetapi qadarullah wa masya'a fa'al, penguasa di saat itu tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh tabi'in yang mulia, yaitu Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala. Jadi apa yang dilakukan berupa perluasan masjid sampai mencakup rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kesepakatan para sahabat. Bukan kesepakatan para sahabat. Kita lanjutkan yang keempat, poin yang keempat. Maka hingga sekarang ini pada hakikatnya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berada di Masjid Nabawi, tidak berada di dalam Masjid Nabawi. Karena kuburan tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwasanya kuburan tersebut itu dipagari atau ditembok dengan 3 lapis tembok pemisah. Dibuat berapa? 3 lapis tembok pemisah. Dan akan sangat sulit sekali untuk sholat menghadap kuburan secara langsung, sehingga di arah berlawanan dengan kiblatnya itu dibuat seperti apa? Seperti segitiga seperti itu. Sehingga untuk sholat menghadap kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sulit. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan ini merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan runutan yang tadi saya sebutkan. Ini adalah pemaparan yang sangat jelas, yang sangat gamblang untuk menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang masih punya anggapan bahwasannya Nabi dikubur di Masjid Nabawi. Ini adalah kekeliruan yang fatal. Bukan hanya itu jamaah sekalian. Dulu ketika saya belajar ke salah seorang syekh dari Libya, Syekh Abu Ubaidah Al-Misrati hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan ketika itu beliau sedang melaksanakan ibadah haji bersama dengan jamaah dari Libya. Subhanallah, beliau itu ketika itu bersama dengan jamaah yang lain mendapati ada beberapa orang sedang ngobrol dengan bahasa Arab. Mereka faham, ini orang Libya kan bahasanya Arab. Ada beberapa orang ngobrol. Obrolannya apa? Sangat enggak masuk akal, subhanallah. Mereka orang-orang ini ngobrolnya itu sampai mengatakan di Madinah itu, di masjidnya itu ada kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Mekah ini kuburannya siapa ya masjidnya? Satunya ngomong ini kuburannya Allah. La haula wala quwata illa billah. Sampai ada orang seperti itu.
kuburannya Allah. Gimana coba? Dan ini diceritakan langsung oleh Syekh Abu Ubaidah ketika menyampaikan pelajaran di hadapan teman-teman yang lain. Masya Allah, beliau menceritakan kenyataan seperti itu. Ada orang yang sampai punya pemahaman yang sangat rusak. Ada kuburannya Allah. La ilaha illallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan sebagian petunjuk kepada kita, yang semoga saja suatu saat kita bisa menyempurnakan petunjuk yang ada pada diri kita. Semoga suatu saat kita bisa mencapai kesempurnaan sebagai seorang muslim. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah rajin untuk belajar tentang Islam, baik datang ke majelis-majelis taklim ataupun mungkin kita bisa menyimak melalui siaran televisi, siaran radio, demikian juga bisa belajar melalui internet dan juga sarana-sarana yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim, demikian juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk materi kajian kita pada kesempatan malam hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan, tersisa berapa? 5 menit lagi kayaknya. Kalau mungkin ada pertanyaan dari materi, saya persilahkan, tapi lewat tulisan saja pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lewat tulisan. Dan insya Allah untuk kesempatan yang akan datang kita akan khususkan pembahasan terkait dengan ziarah kubur, adabnya, demikian juga keutamaannya dan hal-hal yang lain yang terkait dengan ziarah kubur. Sudah masuk Isya. Tidak ada yang bertanya? Kita cukupkan insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Kenapa? Iya, masih ada pertanyaan ini. Tadi saya sebutkan satu riwayat yang menjelaskan tentang siapa sebenarnya Lata tersebut. Siapa yang mengatakan tentang Lata dan apa sebenarnya Lata ini? Hakikatnya sosoknya itu seperti apa? Silakan. Imam Mujahid menyebutkan, menjelaskan tentang Lata. Lata itu siapa? Barakallahu fiik. Silakan. Langganan kayaknya nih. Ada pertanyaan yang satu lagi. Nabi SAW disebutkan oleh Abdullah bin Abbas melaknat 3 golongan. Apa saja 3 golongan yang dilaknat ini? Silakan. Wanita yang sering berziarah kubur,
Membangun tempat ibadah di atas kuburan, membuat penerangan di atas kuburan. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar semata-mata dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.